Shalom. Pagi hari ini kita akan belajar untuk mengerti tentang pemeliharaan Tuhan. Sebelumnya kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Di sini di dalam pasal ini kita belajar bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi Nabi Elia. Tuhan perintahkan burung gagak untuk membawakan roti dan daging bagi Elia pagi dan petang. Bagaimana pemeliharaan Tuhan sebelum Elia sampai ke tujuan, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi Nabi Elia. Tuhan sudah sediakan air minum buat Nabi Elia, dan Tuhan juga sudah perintahkan burung gagak untuk membawakan roti dan daging bagi Elia pagi dan petang. Dan di dalam kita melihat di dalam ayat ini, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi dalam setiap perkataan kita ada kuasa yang keluar dari perkataan kita. Jadi kita harus hati-hati dalam mengeluarkan perkataan kita. Sebab ada kuasa di dalam setiap perkataan kita. Ini kalau Elia tidak mengatakan sesuatu, Elia tidak mengatakan hujan turun, tidak akan turun hujan. Jadi sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kecuali kalau kukatakan. Jadi di sini kita belajar untuk memperkatakan firman dengan sungguh-sungguh ya, maksudnya ada kuasa yang keluar. Jadi saat kita berdoa untuk yang sakit sembuh, yang sakit sehat. Jadi kita semua di sini, bukan Nabi Elia saja, tapi kita semua yang ada di sini saat memperkatakan sesuatu itu pasti terjadi. Jadi kita harus hati-hati dalam menjaga perkataan kita, sebab ada kuasa. Jadi saat kita berkata kepada tubuh kita, hai tubuh sehat-sehat, hai tubuh sembuh-sembuh, kaya gitu ya. Istilahnya apa yang keluar itu menjadi berkat atau kutuk itu tergantung dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Nah, Elia juga orang biasa yang dipilih Tuhan. Kita juga sama, kita juga orang biasa, tapi kita percaya ya, kita ada orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kondisi apapun, kondisi di depan kita seperti apapun, seburuk apapun, pemeliharaan Tuhan itu ada. Jadi sebelum kita melangkah, Tuhan sudah memberkati. Jadi di dalam ayat ini, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Jadi saudara-saudara, saat kita mengalami sesuatu, seburuk apapun, Tuhan itu sudah menyediakan berkat pemeliharaan di depan kita. Sebelum Elia sampai ke tujuan, yaitu ke sungai Kerit, berkat Tuhan sudah mendahului dan sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita tidak usah takut. Mungkin sekeliling kita mengalami berbagai macam krisis. Sekarang COVID ya, COVID ada di sekitar kita. Kita takut, ada yang di PHK, ada yang mengalami pengurangan pendapatan, toko yang sepi, dan lain sebagainya. Tetapi kalau setiap umat yang percaya, orang-orang yang percaya, akan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat di depan kita. Tuhan sudah sediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi saat kita melangkah dan tidak takut, dan kita memperkatakan firman Tuhan, kuasa Tuhan itu terjadi. Jadi di dalam doa kita perkatakan firman,
Tuhan itu dapat memelihara siapapun ya dengan caranya dia. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Pujian tadi yang terakhir yang saya nyanyikan, yaitu ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Jadi tahun 2020 ini adalah tahun yang buat saya tahun yang terbaik, sekalipun kami sekeluarga mengalami hal yang buruk ya. Tapi di situ Tuhan justru memimpin kami. Seperti Nabi Elia dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana Elia Tuhan kirimkan burung gagak untuk memelihara Elia. Begitu juga kami pada waktu bulan Maret itu saat di Indonesia baru masuk yang COVID itu ya, yang di Bogor, dan saya juga nggak menyangka ternyata COVID itu masuk ke dalam rumah kami, ke suami saya mengalami COVID. Tapi saat justru itu adalah titik balik iman saya dan iman kami sekeluarga, di mana kita melihat Bu Etris suaranya dibuka, Bu. Unmute, Bu. Iya, maaf. Ya, di saat suami saya tahun 2020 itu tahun titik balik iman kami ya. Di mana tahun 2020 ini suami saya mengalami COVID di awal bulan Maret. Sedangkan awal tahun itu kami baru merintis usaha kami. Jadi semua apa yang kami punya itu kami siapkan untuk membuka usaha kami. Tetapi usaha kami belum berjalan, baru juga berapa minggu baru kami siapkan mesin. Suami saya itu Maret itu sakit COVID. COVID usaha tidak berjalan, toko tutup, tidak ada pendapatan, tidak ada pemasukan bagi kami. Bapak Ibu mungkin bisa bisa merasakan ya, yang apalagi ibu-ibu ya, saat suami sakit dan tidak memampukan melakukan apa, tidak ada usaha, tidak apapun, dan sisa uang adalah sisa uang tabungan yang tersisa itu adalah sisa dari setelah mengeluarkan modal. Bagaimana Tuhan mengirimkan burung gagak itu bagi kami saat suami saya sakit dan kami banyak kebutuhan untuk beli obat, untuk apa, Tuhan tuh bisa perintahkan burung gagak itu untuk menolong kita. Bahkan sampai saat suami saya di rumah sakit selama 67 hari, itu Tuhan memelihara kehidupan kami. Saya orangnya tergantung sama suami. Jadi apa-apa itu suami itu selalu sudah menyediakan buat saya gitu ya. Maksudnya kebutuhan apapun suami itu sudah siapkan buat saya. Jadi saat suami saya di rumah sakit, betapa dropnya saya gitu istilahnya, apa gitu yang mesti saya lakukan, apa gitu, bingung gitu ya. Sementara secara anak-anak juga kan bingung, apalagi kan diisolasi ya, nggak boleh keluar, boleh apa. Tapi Tuhan tuh memelihara kita luar biasa. Abang beca yang di depan tolong kita gitu, bantu kita. Mereka tidak takut saat dikasih tahu nggak boleh masuk ke rumah kita, mereka ngotot gitu, nggak apa-apa katanya, kalau nggak deket sama kita nggak ada berkat, bisa seperti itu, Mang Beca gitu. Sampai saya bersyukur gitu, selama suami di rumah sakit, Mang Beca itu yang bantu saya di rumah apa, mereka tidak takut. Malah bilang begini, Bu, kalau saya kena COVID terus saya mati juga saya nggak apa-apa, itu udah waktunya saya untuk mati, katanya seperti itu. Sampai saya, ya ampun Tuhan, saya terharu banget gitu ya. Istilahnya sekalipun kita dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami, itu luar biasa. Kami tidak ada usaha, kami tidak ada pekerjaan, suami sakit, tapi selama 3 bulan tidak ada suami, dan selama itu pemeliharaan Tuhan itu tidak berubah. Istilahnya apa yang kami keluarkan setiap bulan itu sama. Itu benar-benar luar biasa. Caranya memang tidak dapat kami pikirkan gitu ya. Tapi itu luar biasa. Di saat saya benar-benar, kan saya saat kita perlu beras, aduh Tuhan beras habis gimana belinya gitu ya. Istilahnya untuk keluar itu kan nggak boleh gitu. Tapi Tuhan bisa kirimkan burung gagak, tiba-tiba ada yang gedor pintu, ada yang kirim beras 1 karung, 10 kilo, 5 kilo, berapa kilo, sampai saya bingung ini beras banyak banget. Akhirnya saya bagikan lagi ke Mang Beca, akhirnya saya bagikan lagi. Di situ saya melihat bagaimana mujizat Tuhan dilakukan setiap hari. Dan Nabi Elia pun Tuhan berikan pemeliharaan. Dia dikirimkan roti dan daging setiap pagi dan petang. Jadi kami itu mengucap syukur. Di saat kami membutuhkan apapun, Tuhan kami perlu ini, tiba-tiba ada yang kirim, Tuhan kami butuh ini, kami perlu ini. Ternyata itu baru juga kami katakan, itu sudah terjadi.
Jadi saudara-saudara mungkin saat ini mengalami hal yang seperti kami gitu ya, mengalami hal yang saat ini merasa ada di lembah kelam. Jangan takut. Waktu suami saya sedang kritis dan nafasnya tinggal satu-satu. Saya itu terus terang bingung gitu, harus apa, harus bagaimana. Ketakutan yang luar biasa yang belum pernah saya rasakan. Ketakutan sampai badan gemetar di depan suami, melihat suami bernafas tinggal satu-satu. Itu lihat perutnya bergelombang, karena oksigen pun nggak bisa masuk, nggak bisa nafas ya Bapak Ibu. Di situ saya benar-benar speechless, nggak bisa gitu, cuman memandang, nggak tahu mesti melakukan apa. Sampai waktu itu ada hamba Tuhan telepon, Ibu ada minyak urapan, Ibu ada minyak urapan, sampai saya nggak tahu minyak urapan saya simpan di mana. Semua saya blank, lupa. Sampai akhirnya udah ketemu minyak urapan itu, dan saat saya mau meminyaki itu saya nggak berani. Saya takut, kenapa? Karena itu perutnya seperti gelombang gitu ya. Nafas saya tuh, Tuhan saya takut gitu ya. Tapi saat itu Roh Kudus mengingatkan, usir roh takut itu, usir roh takut. Jadi waktu itu saya mengusir, di dalam nama Tuhan Yesus, roh takut keluar dari pikiranku, keluar dari hatiku, dalam nama Tuhan Yesus, keluar saat ini, keluar saat ini. Dan saat itu juga damai sejahtera itu, saya baru merasakan ya, sesuatu yang dari kepala sampai kaki itu sesuatu yang seperti apa ya, set gitu ya. Sampai rasanya tiba-tiba adem, hati ini adem, sampai saya bisa mengoles suami saya dengan minyak urapan. Saya begitu tenang gitu ya. Anak-anak saya nangis juga saya tenang. Walaupun saya tidak bisa menghentikan tangis mereka karena saya juga bingung. Saya tidak bisa berkata-kata, cuman saya bilang udah semua baik udah gitu. Sampai akhirnya suami saya bisa tenang. Setelah beres beberapa menit tenang nafasnya. Dan saat malam itu saya menyanyikan pujian yang tadi saya naikkan. Karena saya nggak bisa tidur, saya waktu itu tidak bisa tidur 3 hari 3 malam, saya lupa merem juga gimana, saya benar-benar tersiksa waktu itu 3 hari 3 malam, badan rasanya kayak patah-patah tulang semua ya, mau merem nggak bisa merem gitu, tapi pengen tidur, badan lelah. Dan saya lakukan tadi sebuah pujian, ya Tuhan tiap jam, dan hanya pujian itu yang saya nyanyikan, terus berulang-ulang dan penyembahan. Tiba-tiba sesuatu di dalam hati saya berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kamu hidup hari ini, itu karena kemurahan-Ku. Nah dari situ terus sampai saya nangis gitu ya, terus bersyukurlah kepada Tuhan. Dan di situ saya mengucap syukur, saya berterima kasih, saya imani bahwa suami saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi saudara? Besoknya suami saya kritis dan benar-benar udah hopeless gitu ya istilahnya. Wah suami saya mati nih, meninggal nih gitu ya. Sampai anak-anak saya bilang, mami, papi jangan mati, mami, papi jangan mati. Saat kita diperhadapkan dengan hal seperti itu, apa yang Bapak Ibu akan lakukan gitu ya. Saya lihat nomor telepon, mau telepon aja nggak tahu. Sampai di depan mata saya itu saya telepon siapa. Tidak ada keluarga juga yang mau dekat sama kita, tidak ada siapapun yang mau masuk ke dalam rumah kita gitu ya. Kecuali teman saya itu Pinpin, dia nekat aja masuk gitu ya. Saya bersyukur punya sahabat yang baik. Terima kasih Pinpin. Tuhan itu benar-benar luar biasa. Sampai akhirnya tiba-tiba suami saya saat kita lagi bingung, terus ada hamba Tuhan yang telepon, bukan kebetulan kalau saat itu hamba Tuhan telepon, tapi memang Tuhan menolong kita. Telepon terus berdoa buat suami saya. Paru-paru baru diberikan bagimu Pak dalam nama Tuhan Yesus. Enggak lama setelah itu suami saya bangun saudara. Oksigen dilepas, dia duduk di tepi itu di sudut kasur. Cuman cengong gitu istilahnya. Saya kan makin bingung, kok cengong? Kamu sadar nggak gitu ya istilahnya? Kok cengong gitu kayak orang kesambet gitu istilahnya. Kenapa kamu kenapa mau ke rumah sakit? Suami saya marah. Rumah sakit, udah diam. Ini udah nyatu. Ternyata saudara rohnya tuh udah keluar istilahnya. Dia udah melihat tubuhnya sendiri dan saat dia duduk itu dia merasa bahwa ada sesuatu yang masuk di dalam tubuhnya. Dia kembali sadar gitu bahwa dia akhirnya hidup gitu ya. Di situ mujizat Tuhan terjadi depan mata kami gitu ya. Walaupun akhirnya suami saya dijemput dan harus diisolasi di rumah sakit selama 67 hari, tapi itu udah proses Tuhan buat kita, untuk kita semakin intim dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara ya Bapak Ibu.
Mujizat lain yang kami terima juga selain kesembuhan buat suami saya, ternyata saya pun mengalami kesembuhan, saudara. Saya mengalami sakit kepala dari kelas 3 SD, berapa puluh tahun bayangkan saya mengalami sakit itu. Setiap bulan itu saya harus selalu dimasas ya, dimasas setiap bulan dari SD. Sampai kemarin Maret juga saya masih dimasas itu ya. Karena kalau nggak dimasas saya nggak tahan sakit kepalanya. Tanpa disadari, dan saya juga waktu itu ada persekutuan doa setiap hari perjamuan kudus, ternyata Tuhan juga memberikan kesembuhan buat saya. Tanpa saya sadari ya Bapak Ibu, tiba-tiba sakit di kepala saya sembuh, sakit di dada saya sembuh, dan saya juga ada benjolan di payudara sebelah kiri juga hilang. Itu keajaiban Tuhan. Saya imani ternyata kalau kamu hidup hari ini itu adalah karena kemurahan-Ku. Ternyata Tuhan itu memberikan kesembuhan bukan hanya buat suami, tapi buat saya. Betapa sukacitanya kami gitu ya, istilahnya apa yang kami takuti tidak ada gitu, sesuatu di depan kami sekalipun buruk, tapi Tuhan itu memberikan janji pemeliharaan buat kita, janji kesembuhan, janji pemulihan, semuanya itu terjadi hanya dengan perkataan dalam setiap doa. Saya itu memperkatakan firman, dan waktu itu hanya satu ayat yang saya bisa gitu ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa dan otoritas daripada Tuhan, aku injak ular, aku injak kalajengking, aku tahan kekuatan musuh, tidak ada yang membahayakan tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, aku injak penyakit-penyakit, aku usir keluar, aku usir ketakutan, aku usir kegelisahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi keluar dari kehidupan kami, roh kemiskinan, roh kebangkrutan, roh apapun juga yang ingin mencuri damai sejahtera, aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap hari itu saya perkatakan, dan mujizat itu terjadi, mujizat demi mujizat terjadi setiap hari. Saudara, justru di dalam sakit itu justru Tuhan juga tidak membuatkan kami istilahnya tidak mempunyai pekerjaan. Mungkin usaha baru yang akan kami rintis bangkrut ya, istilahnya nggak ada lagi, nggak bisa dipakai gitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu sudah memberikan pekerjaan yang baru gitu. Jadi saat ini begitu keluar rumah sakit, suami saya nggak nganggur. Istilahnya orang di sekeliling kami boleh mengalami sesuatu gitu ya. Tapi Tuhan itu seperti menempatkan kami di tanah Gosyen. Seperti bangsa Israel di tanah Mesir, di tanah Gosyen. Itu kehidupan kami juga saat ini kami merasakan seperti itu. Kami ada di tanah Gosyen. Tuhan melindungi kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan tidak biarkan kami kelaparan, Tuhan tidak biarkan kami mengalami kesusahan. Sekalipun kami saat ini waktu kemarin itu kita melihat seolah-olah ya, kami seolah-olah ditinggalkan oleh siapapun. Kami merasa sendirian saat itu, tapi Tuhan itu benar-benar menyertai kami. Seperti bangsa Israel dengan tiang awan, tiang api, itulah tiang awan, tiang api selalu menyertai kita gitu ya. Sukacita terus melimpah, kami tidak, sekalipun suami saya di rumah sakit, kita tetap bersukacita, suami saya bersukacita, walaupun ada detik-detik dia mau stres itu karena bosan di rumah sakit, tapi tetap sukacita. Di saat kita bangun mesbah keluarga, setiap hari kami bangun mesbah keluarga, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Ada terobosan-terobosan yang Tuhan lakukan atas hidup kita, berbagai aspek ya terobosan itu terjadi, terobosan iman, terobosan apapun juga saat ini terjadi dan terus terjadi sampai saat ini tuh. Tuhan itu benar-benar melakukan segala yang mungkin Tuhan mau atas hidup kita. Saat sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita tanggalkan kedagingan. Kedagingan saya itu kuat saudara-saudara, tapi Tuhan terus pangkas kedagingan dalam nama Tuhan. Setiap hari saya perkatakan kedagingan ini teduhlah dalam nama Tuhan Yesus. Kedagingan ini teduhlah. Kalau enggak emosi itu kan enggak akan terus emosi ya. Kalau saya lihat sesuatu pasti emosi pengaruh, soalnya medan peperangan itu ada di pikiran kita. Nah itulah bagaimana kuasa Tuhan terjadi atas hidup kita, pemeliharaan Tuhan. Seperti Nabi Elia dipelihara Tuhan dengan burung gagak dikirimkan oleh Tuhan. Terus Nabi Elia juga kita baca di kisah seterusnya, cerita bagaimana janda yang miskin memelihara Nabi Elia. Tepung Nabi Elia, tepung yang dibuat untuk roti untuk Nabi Elia itu nggak pernah habis-habis. Kenapa Tuhan memilih orang yang miskin, yang tinggal istilahnya begitu makan dia mati kan, begitu di cerita itu. Tapi Tuhan itu pakai janda tersebut untuk memelihara Nabi Elia. Tapi sebenarnya itu untuk jandanya itu sendiri, si ibunya itu sendiri dan anak-anaknya. Sementara pemelihara, ya jadi saudara-saudara kita tuh jangan takut.
Saat kita sakit, saat apapun, kita bisa perintahkan. Kita diberi kuasa sama Tuhan untuk memperkatakan. Kalau kamu sembuh, kalau kamu sakit, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Itu saya imani benar, saudara-saudara. Dan saat suami saya dalam usaha juga ya, saat sekarang merintis usaha, ada kendala. Kita patahkan, kita berdoa sepakat, kita merendahkan hati suami dan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, penghalang perintang berkat kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pintu-pintu yang tertutup terbuka saat ini, jalan-jalan tertutup terbuka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan percaya saudara, saat ini, setiap kami berdoa, itu seminggu 2 minggu bisa ada jawaban. Mungkin orang lain ya, orang lain bisa hari ini berdoa, siang ada dapat jawaban. Tapi bagi saya itu sangat cepat, walaupun cuman harus nunggu sebulan. Beda dengan sebelumnya gitu ya. Istilahnya saya itu banyak mengalami proses ya saudara. Mungkin ternyata Tuhan itu memang memanggil saya untuk sebuah pelayanan, tapi sayanya aja yang rada kurang peka gitu, yang rada ya bego lah ya. Saya itu nggak meresponi apa yang Tuhan mau gitu. Karena ya di dalam ketidakpengertian saya gitu. Tapi sekarang saya semakin mengerti kemana Tuhan mau. Seperti halnya saya di Harvest. Saya beberapa tahun sebelumnya saya tuh dapat rema gitu dalam hati. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saat itu saya sih mikirnya gitu ya, oh saya mungkin akan main Facebook ya, saya bikin cerita-cerita lah di Facebook gitu ya, kesaksian apa gitu, siapa gitu. Tapi ternyata bukan itu mungkin ya maksud Tuhan. Dan ketika justru di dalam COVID ini, makanya COVID ini saya dalam pandemi ini saya bersyukur banyak gitu, banyak hal yang supranatural yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Rani mengajak saya untuk ikut Harvest Academy. Saat itu apaan sih Harvest? Saya mikirnya gitu kan. Oh penginjilan. Oh ya udahlah, ikutlah. Saya juga pengen tahu penginjilan itu gimana. Tapi begitu masuk season ke-1, Pak Vincent waktu itu bicara tentang visi misi. Visinya amanat agung Kristus jadikan semua bangsa muridku. Tiba-tiba Tuhan tuh seperti ngingetin, kamu kan pernah tuh dengar omongan itu gitu ya istilahnya. Nah seperti itu, oh iya ya Tuhan ya, kok connect gitu ya, gitu. Terus saya ikutin, jadi penasaran, pengen cepat-cepat minggu kedua gitu, season kedua, season ketiga, season sampai wisuda. Dan setelah wisuda, terus terang saya nggak tahu ini ngapain lagi gitu ya. Waktu itu saya nggak tahu ngapain lagi ya saya ya, soalnya saya melihat kesaksian begitu banyak, teman-teman tuh luar biasa. Kesaksian dari teman-teman tuh, oh mantap gitu. Sementara saya itu tidak ada apa-apa gitu, seolah-olah tidak ada kegerakan apa-apa sampai Tuhan ini benar nggak sih saya di sini, sampai saya waktu itu bertanya seperti itu. Tapi saya tetap ikutin gitu, karena saya itu orangnya penasaran. Sebelum saya goal gitu ya untuk sesuatu itu, saya akan terus gitu, sekalipun harus jatuh bangun. Saya ikutin terus, saya ikutin sampai benar-benar Tuhan itu bawa saya ke sini makin dalam di Harvest ini luar biasa. Saya ketemu dengan teman-teman yang luar biasa, keluarga besar Harvest Academy. Terima kasih Pak Vincent, Bu Heliana juga untuk teman-teman semua luar biasa. Saya punya saudara-saudara di sini jauh-jauh ya, jauh di mata tapi dekat di hati ya, dekat di Piko dan Jun. Luar biasa, Tuhan itu benar-benar bisa menyatukan setiap tempat gitu ya, tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dan saya juga melihat sekalipun di Zoom, sekalipun di Viko, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi luar biasa. Dan saya bersyukur gitu, tahun 2020 ini, wow, 2020 ya, ini last berapa ya, 2 hari. Benar-benar luar biasa buat saya tahun 2020, dan saya juga percaya tahun 2021 itu lebih lagi gitu. Kita benar-benar ada di tanah Goshen Tuhan. Sekalipun ada krisis ekonomi lah, apalah, kami tidak takut sebab burung gagak Tuhan kirimkan bagi kita. Amin. Roti daging Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.